Paksi Jalu sudah datang, Kakang Kamandanu? Belum. Orang-orang Rasemi menyerang Gusti Patih Halayuda lagi. Hampir saja menewaskan beliau. 12 anggota pasukan pengawal kepatihan gugur. Di mana? Di depan gerbang Kedaton. Ini agak sulit dimaafkan, Kakang. Kami tidak bisa tahu. Apakah mereka hanya berniat menghancurkan Patih Halayuda, atau memang sengaja mau menyerang Gusti Prabu di Kedaton? Apakah mungkin Rasemi menyalahi janjinya? Dia pernah mengatakan kepada saya, dia hanya ingin menghancurkan Halayuda. Kenyataannya seperti itu. Mungkin dia sudah merasa mampu untuk menaklukkan Majapahit. Tapi sebagai anggota pasukan Bayangkari, saya harus turun tangan. Bagaimana, Paksi? Mereka di dalam hutan Welingi. Hati-hati. Jebakan di sekitar celah dinding tebing untuk masuk ke dalam hutan sangat berbahaya. Berapa arah yang bisa dilalui? Hanya ada 2 celah tebing yang mudah dilalui. Yang lainnya merupakan tebing-tebing sungai yang curam untuk bisa masuk ke dalam. Atau bisa mengambil arah lingkar jauh ke selatan. Mereka membuat terowongan rubah dari tengah hutan hampir ke segenap penjuru. Benar-benar pekerjaan jelimet. Saya masuk dari lubang tempat mereka keluar, sebelum rombongan Patih Halayuda yang ada di pohon rengas raksasa. Di kebun milik penduduk, dekat jalan besar di Kutaraja. Saya susuri sampai ke sarang mereka. Benar-benar luar biasa. Mereka memusatkan kekuatan di sini. Ada 2 jalan masuk yang mudah dicapai dari Majapahit. Dua-duanya melewati celah sempit yang dijaga ketat dan penuh jebakan. Kenapa kita tidak lewat lubang tembus di pohon rengas tua itu? Kelihatannya mereka selalu menutup kembali liang yang telah mereka gunakan. Dengan bambu-bambu runcing dan onak duri. Yang sulit untuk bisa ditembus dari luar. Berapa lama kalau kita melingkar dari selatan timur? Saya kira itu berbahaya, Tuan. Mereka dengan mudah bisa melihat gerak-gerik kita. Itu bukan urusanmu. Bisa setengah hari. Tapi dari selatan, keadaan hutan sangat rapat dan berbukit. Cukup. Kamu boleh pulang, Paksi. Hamba pamit, Gusti. Apa dia bisa dipercaya, Mada? Hamba yang akan bertanggung jawab kalau dia berbohong. Aku sendiri yang akan memimpin penyerangan ke sana. Kami akan rundingkan siasat, Mada. Kalau begitu hamba pamit, Gusti Patih. Kalau benar laporan dari Telik Sandi itu, maka yang paling tepat adalah menggeropyok mereka. Seperti kita menggeropyok seekor tikus. Ya, serangan dadakan. Siapkan pasukan untuk berangkat nanti malam. Malam ini? Jangan beri kesempatan mereka untuk menyusun rencana. Kita dului mereka ketika mereka sedang menikmati sukacita kemenangannya. Nanti sore,
perintahkan Gajah Mada untuk memanggil Telik Sandinya untuk petunjuk jalan. Sudah kering, Paman. Mudah-mudahan bisa sembuh sama sekali. Untuk jaga-jaga, lebih baik Paman minum obat ini sampai habis. Terima kasih, Tanja. Iya. Jalu, kamu yakin yang kamu lihat itu mesin? Ciri wanita itu sama seperti yang Tuan ceritakan. Kulitnya kuning langsat, cantik, dan mengenakan pakaian seperti lelaki. Sebelum aku pingsan, masih sempat aku melihat dia limbung oleh tebaran racun dari teman pendekar, Krodamuka. Barangkali dia diselamatkan oleh orangnya, Rasemi. Empu Gajah Mada. Mereka mau menyerang Rasemi malam ini juga. Dan kamu, Jalu, diminta menjadi petunjuk jalan lewat lingkar selatan timur. Dengan kekuatan penuh, Mada? Kecuali pasukan kuda. Kasihan Rasemi. Kelihatannya Tuan condong kepada pemberontak. Siapa bisa condong kepada tukang fitnah seperti Patih Halayuda? Saya pernah dengar bahwa Patih Halayuda yang memperkenalkan Tuan kepada keluarga Kedaton. Maksudmu, saya mempunyai hutang budi kepada Tuan Halayuda? Apakah beliau akan memperkenalkan saya kepada keluarga Kedaton kalau saya tidak memiliki keahlian apa-apa? Waktu itu Gusti Prabu sakit keras. Beberapa hari beliau kehilangan kesadarannya. Tidak seorang pun dukun yang mampu menyembuhkannya. Tuan Halayuda kemudian menghadapkan saya. Lalu bersama kakak Mesin, saya berusaha keras. Penyakit almarhum Gusti Prabu Jayawardana ternyata sembuh. Untuk itu Tuan Halayuda mendapat penghargaan khusus. Beliau diangkat sebagai penasihat Yuwa Raja Jayanegara. Tidak ada hutang budi apapun Gajah Mada. Saya dikenalkan dengan keluarga Kedaton oleh Tuan Halayuda. Dan Tuan Halayuda mendapatkan kedudukan karena saya. Kenapa Tuan tidak mengikuti jejak Rasemi? Saya mengabdi kepada keluarga raja. Bukan kepada Halayuda atau siapapun, apalagi Rasemi. Tapi saya sangat tahu betul kalau Rasemi hanya memusuhi Halayuda, bukan Majapahit. Karena selama ini dia merasa diperalat dan dikecewakan. Ini benar-benar zaman Kolobendu. Kekisuran terus-menerus terjadi. Semoga saja ini bukan kutukan Sang Pencipta yang murka. Karena fitnah dan kesewenang-wenangan yang merajalela di negeri ini. Rakyat sulit membedakan fitnah dengan kebenaran. Kejujuran dihancurkan demi merengkuh kekuasaan. Perdana Menteri Kanduruhan pernah mengatakan hal yang sama, Tuan Kamandanu. Saya suka kamu mau mendengar berita dari manapun. Karena hanya orang yang suka mendengar dengan dua telinga yang bisa menjadi orang besar. Tapi juga tergantung kemampuan menimbang dengan arif berita-berita yang didengar. Saya yakin Bu Mada mampu melakukan itu. Kapan saya harus berangkat, Raden? Sekarang juga. Saya pamit Tuan Kamandanu. Tuan Tanja. Kamu akan ikut menyerang, Mada? Tugas saya menjaga Kedaton. Apapun yang terjadi. Bagus. Kalau kakak Me ada di sana, bisa berbahaya, Paman. Tampaknya penyerbuan yang dilaksanakan oleh Patih Halayuda tidak main-main.
dia! Hei Paricara, kau akan menerima hukuman yang berat dari Raja Majapahit karena ikut memberontak. Kau yang telah menculik anakku. Cepat tinggalkan tempat ini, Mei. Kakak, ambil arah kiri. Kakak, ini pintu liang Antarja. Kita bisa keluar dari hutan ini melalui pintu liang ini. Kalau tembus ke kota raja, bisa berbahaya, Mei. Hanya prajurit yang bertempur itu yang tahu kalau saya ikut membela Rasemi. Kakak, mana pedang naga puspanya? Saya simpan. Kalau saya memakai pedang itu, prajurit Majapahit akan mengenaliku. Iya. Ayo. Kita berada di pinggir selatan kota raja. Cukup aman. Ayo. Apa yang kuduga selama ini memang terbukti. Istri Kamandanu, Nyai Paricara, alias Mesin, membantu pemberontak. Kamandanu juga berada di belakang mereka.
Kembar, Hamba Gusti. cari ketiga pendekar gunung kamput itu. Omongannya bohong besar. Mereka masih hidup. Baik, Gusti. Semua pemberontak sudah berhasil disapu bersih, Gusti Prabu. Rasemi dan Ralasem telah memilih jalan buruk dalam hidupnya, dan ini merupakan peringatan keras bagi siapa saja yang punya keniatan buruk kepada Baginda Prabu. Saya, Patih Hamangkubumi, dan seluruh kekuatan prajurit Majapahit akan siap menghancurkannya. Biasanya, kalau ada upacara sembahan Dewi Sri, banyak pemuda-pemuda tampan yang datang. Ayo, siapa tahu salah satu ada yang naksir Nini. Kok saya? Padahal kamu yang kepingin kan? Orang seperti saya, siapa yang mau? Kamu itu cantik loh, Jangir. Saya kan hanya anak seorang abdi. Seorang abdi kan juga manusia. Ingin ditaksir dan menaksir perjaka. Pemuda itu namanya Lanang Danapala. Aku tidak tanya. Tampan kan? Pasti kamu naksir. Shh, jangan keras-keras. Ibunya seorang janda dari desa Kedokan, bernama Nyi Puru. Mendiang bapaknya seorang pangeran dari Jenggala. Banyak gadis di Pasuruan satu yang tergila-gila pada ketampanan Lanang. Tentu banyak kekasihnya. Tapi belum punya. Kata orang sih dia sangat pilih-pilih. Maklum orang tampan kan biasanya selalu begitu. Terus terang saja, Jangir. Kamu naksir dia kan? Saya yakin semua gadis menaksir dia. Menurutmu, lebih tampan mana dengan Kakang Cakradara? Gusti itu gagah. Kalau Lanang Danapala tampan dan menggemaskan. Tapi dua-duanya aku tidak suka. Tidak suka atau tidak, tapi suka. Untuk urusan cinta, seorang gadis biasanya selalu bicara terbalik. Jangan-jangan Nini menyukai dua-duanya. Tidak, sungguh. Pangeran Cakradara aku tidak suka. Karena seorang pangeran cenderung suka memelihara banyak selir. Lanang Danapala aku juga tidak suka. Karena orang tampan selalu mengagungkan ketampanannya. Dan kita harus siap untuk sakit hati. Karena banyak wanita yang melirik-lirik dia dan menggoda dia. Ada apa Den Lanang? Ibu sakit? Tidak, Ki. Mau main saja. Lanang. Jangir ada di rumah. Oh, ada. Mari, Den. Silakan duduk, Den. Jangir! Dia cari kamu, sana. Tumben Den Lanang mau main kemari. Dan Lanang mencari saya. Saya mau bicara sebentar, Jangir. Bisa kita keluar sebentar? Ki, saya mau ajak Jangir sebentar saja, ada yang penting.
Ya silahkan saja, Den. Tapi Jangir sedang masak loh, Den. Sebentar saja, Ki. Berikan surat ini kepada Ayu Wandira. Dan Lana ngesir sama Nini Ayu. Kalau Raden tidak mau menjawab pertanyaan saya tidak mau mengantar surat ini. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berkenalan dengan Ayu Wandira. Tapi saya takut kepada Nyai Paricara. Upahnya apa? Apa saja yang kamu mau? Ah, yang benar. Jadikan saya selirmu kalau nanti Raden mengawini Ayu Wandira. Ya sudah kalau Raden tidak mau. Ya, tapi jangan sampai Ayu Wandira tahu. Ya, namanya juga selir. Jangan masukkan hati, Raden. Itu kan hanya bercanda. Nini? 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 Ada surat buat Nini. Ada apa, Ngir? Akhirnya Tuan Putri yang mendapatkan surat cinta dari sang pangeran yang tampan. Surat apa? Mana saya tahu. Ayu Wandira, sejak pandangan mata kita beradu di upacara sesaji Dewi Sri, hatiku selalu bertanya, engkaukah sawah yang tercipta dewata hanya untukku? Tapi aku selalu dicekam ragu, patutkah putra seorang janda menyunting paduka? Malam kulewati tanpa rembulan, tanpa bintang, bahkan tanpa langit, tanpa apa-apa. Aku tercenung dalam kehampaan. Karena mata dan batinku semuanya tertutup oleh kecantikan wajahmu. Ayu Wandira, berilah amerta kehidupan buatku. Jawablah semua tanya dari dalam jiwaku dengan kedatanganmu di tempat kita pertama bertemu besok pagi. Pasti itu ungkapan rasa cinta dan lanang. Iya, Gombal Amoh. Tapi sejujurnya aku suka. Biarpun gombal, kata-katanya begitu santun dan indah. Hati-hati, itu gejala awal orang jatuh cinta. Pasangan Kamandanu bahkan sempat melukai dada saya, Ki. Gusti Pati marah besar karena beliau diserang habis-habisan oleh pendekar wanita itu. Saya pribadi percaya pada kemampuan Empu bertiga. Tapi Gusti Pati, tidak. Empu, Gusti Pati masih memberikan kesempatan kepada Empu untuk menangkap kedua orang itu. Bahkan beliau mau menambah hadiahnya untuk Empu bertiga. Selain akan diangkat sebagai surantani, masing-masing akan diberi 100 kepeng. Saya sembah siapapun yang mampu menyembuhkan racun perusak jiwa ciptaanku. Kalaupun Kamandanu bisa bertahan hidup, tubuhnya pasti sudah seperti jerangkong. Karena setiap tidurnya, dia akan disiksa oleh mimpi-mimpi yang sangat menakutkan. Bagi saya, malu jauh lebih menyakitkan dari kematian. Kami akan terus memburu mereka, Rakembar. Dan 2 kepala pendekar itu akan kami persembahkan ke hadapan Gusti Pati di atas talam. Ini untuk membuktikan bahwa ucapan kami kemarin tidak bohong. Katakan itu kepada Gusti Mahapati.
Menurut Kakang, sebenarnya Gajah Mada berada di pihak mana? Apa dia bukan orangnya Halayuda? Dia seorang Bayangkari sejati. Selama ini, pasukan Bayangkari kurang disukai oleh Halayuda karena mereka hanya patuh kepada perintah keluarga Kedaton. Jadi tidak mungkin dia jadi pengikut Patih Halayuda. Tapi menurut Kakang, dia telah membantu menunjukkan tempat persembunyian Rasemi. Sebagai anggota Bayangkari, dia cemas melihat serangan terakhir anak buah Rasemi yang semakin mendekati Kedaton. Sekarang kita kembali sebagai gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Kakang, bagaimana kalau sementara kita ke tempat semedi Kakang di lereng Gunung Brahma? Saya juga sudah kangen sama Jambunada dan Ayu Wandira. Saya juga. Bagaimana kalau kita ngobrol di danau itu? Sebenarnya, saya malu telah lancang mengutarakan isi hati saya dalam surat kemarin. Tapi desakan yang di sini membuat saya nekat melakukannya. Terus terang, saya merasa tersanjung oleh surat Tuan. Tolong, jangan sebut saya dengan panggilan Tuan. Kata-kata itu seperti dinding tebal yang membatasi Nini dengan saya. Panggil saja Kakang. Panggilan seperti itu terkadang membuat kita lupa diri, lupa batas. Perhatikan baik-baik perempuan yang bersama lanang di danau itu. Bereskan dia. Baik. Kalau perlu kalian dia sebelum dibunuh. Beres, Nini. Jangan samakan saya dengan lelaki lain. Ibu mengajar saya untuk selalu tahu batas. Kata Jangir, Tuan, Kakang banyak digandrungi gadis-gadis Pasuruan I dan juga desa Kedokan. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai gadis-gadis yang menawarkan kecantikannya kepada saya dengan begitu murah? Terus terang, saya kasihan kepada mereka. Tetapi biasanya, lelaki akan bangga kalau dirindukan gadis-gadis. Apa yang harus dibanggakan? Apakah saya masih tetap tampan kalau terjatuh dari kuda? Dan wajah saya terseret di jalan berbatu? Dan akankah gadis-gadis cantik itu masih bisa mencintai lelaki berwajah cacat seperti itu? Kata ibu, sebagaimana harta benda, ketampanan juga kecantikan tidak pernah abadi. Tapi kebaikan budi, ketulusan dan kesetiaan akan tetap abadi sepanjang masa. Kamu masih bisa mengenaliku, Jaridan? Wah, Pangling Pangeran. Benar-benar berubah seperti saudagar dari Tuban. Siapkan kudaku. Baik, Pangeran.
Kalau Gusti Bu Suri tanya, saya harus jawab apa, Pangeran? Saya sedang bertapa di Gunung Mahameru. Loh, kamu kok nggak ikut? Kamu jawab. Tidak boleh, Gusti Ratu. Kata Gusti Cakradara, jalannya sangat berbahaya. Dan di sana tidak ada makanan, kecuali ular dan tikus sawah. Jadi, saya harus jawab begitu. Oh, iya. Aku tidak pernah punya musuh, Jangir. Mungkin dua lelaki itu sedang memeriksa sawah. Dan wanita itu barangkali adalah majikannya. Tapi dua orang itu jelas bukan petani. Pakaian dan perilakunya seperti pendekar. Dan wanita itu selalu menuding-nuding ke arah Raden dan Nini Wandira. Barangkali wanita itu pemilik dangau di sawah tadi. Dan mereka mengira kami melakukan hal yang tidak senonoh. Mungkin juga. Tapi lebih baik kita waspada saja, Den. Ayo, Andira! Tumirang, kenapa kamu? Bangun! Tumirang, bangun! Dia mau menyakiti Kakak Ayu. Gigit dia. Kakak Ayu, bangun! Jangan tiduran di sini. Kak, ayo bangun! Kak. Untung ada jambu nada. Kalau tidak, Mana anak itu? tuh, Sini, Nada. Temanmu tidak boleh ikut masuk. Sudah Nada suruh main di luar, Kak. Masih ada. Ayo buang dulu. kata Bopo, kedua orang itu sudah tewas karena gigitan ular sendok dan keroyokan laba-laba hitam serta kalajengking. Bagaimana keadaan Kakang Danapala? Mungkin sedikit luka dalam. Tadi dia pingsan terkena tendangan orang itu. Ada yang tidak beres.
Rumah ini seperti sudah ditinggal lama sekali. Lihat, semak belukarnya tidak pernah dipangkas. Ayo. Dira. Kakang, kelihatannya tak ada satupun yang berubah. Jangan-jangan mereka kesasar di hutan. Tidak mungkin, Mei. Jambunada sangat hafal hutan di daerah ini. Sampai ke lereng Gunung Brahma. Kakang, lihat sepertinya ada surat. Biu Mesin dan Paman Kamandanu yang saya hormati. Ayu dan Jambunada terpaksa pergi ke Pasuruan 1. Di sini Ayu tidak betah. Tidak punya teman, tidak punya tetangga. Maafkan kelancangan Ayu. Apakah Kakang yakin mereka bisa sampai ke Pasuruan 1? Seharusnya sangat bisa kalau dia mengambil jalan ke Ganding. Mereka tinggal menyusuri jalan pinggir pantai ke arah utara. Maka pasti akan sampai ke Pasuruan 1. Terpaksa kita harus membersihkan rumah ini dulu. Kalau malam ini kita mau menginap. Sebaiknya begitu. Kasihan kuda kita. Tidak pernah istirahat. Sampai sekarang saya tidak habis pikir. Apa maksud dua orang itu menyerang kita tanpa sebab? Mungkin cerita Jangir tentang wanita cantik yang bersama mereka itu ada kaitannya. Jangan-jangan sebenarnya yang dijadikan sasaran utama dalam penyerangan kemarin adalah saya, bukan Kakang. Mungkin. Tapi siapa? Saya tidak pernah punya hubungan istimewa dengan gadis manapun. Sungguh, Nini. Kenapa, Ngir? Bibi kenal dengan gadis yang dipayungi itu. Oh, dia itu putrinya Ki Begal Klinter, orang yang sangat dihormati di Duku Dawuan. Kenapa? Dia sering belanja di sini setiap ada upacara. Oh. Biung Mesin dan Paman Kamandanu selalu menanamkan sikap kepada saya untuk tidak pernah takut menghadapi apapun selagi saya tidak bersalah. Saya setuju itu. Itu sebabnya saya melakukan perlawanan terhadap dua orang jahat itu. Ada apa? Saya ketemu gadis di pinggir sawah itu. Dia menyakitimu? Kata penjual sesaji, dia putri Ki Begal Klinter dari Duku Dawuan. Kakang kenal dia? Ki Begal pernah meminta kepada ibu saya supaya melamar putrinya untuk saya. Lalu? Saya menolak. Karena saya tidak suka pada perangainya. Dia gadis yang suka pamer kecantikan, kekayaan, dan juga kekuasaannya. Beberapa kali dia mengirimkan kain sutra dan barang pecah belah dari Kitai Nagari. Tapi selalu saya kembalikan. Mungkin karena itu dia marah pada Kakang. Kelihatannya dia cemburu kepadamu, Nini. Benar kata Jangir. Sekarang jadi semakin jelas. Sudah 3 kali ada kejadian
Gadis disiksa oleh orang yang tidak dikenal. Kalau tidak salah, ketiganya pernah datang ke rumah. Mereka semua kekasih Kakang. Biasanya mereka pura-pura menawarkan hasil sulaman kepada ibu. Atau mungkin membeli beras. Tapi tidak pernah saya temui. Akan saya temui anak bekal itu. Tidak usah diperpanjang, Nini. Kenapa? Saya hampir mati oleh 2 orang sewaannya. Enak saja Kakang bilang tidak usah diperpanjang. Akan saya selesaikan persoalan ini. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka bisa mencelakakan Nini lebih dari yang kemarin mereka lakukan. Duli Paduka Darmo Papati. Paduka Pangeran. Maaf saya mengganggu tugasmu, Empu Mada. Sebenarnya saya hanya ingin mengetahui keadaan Dinda Tribuana Tunggadewi. Saya cemas sekali mendengar berita simpang siur tentang pemberontakan yang dilakukan Rasmi dan Ralasem. Menyusul kerusuhan yang dilakukan Mandana dan peristiwa Patih Nambi di Lumajang. Saya sudah ceritakan bahwa seluruh keluarga Sang Prabu selamat karena pemberontakan dengan cepat bisa diatasi. Benar, Paduka Pangeran. Sampai saat ini, keadaan keluarga Kedaton tetap sejahtera. Seluruh pasukan Bayangkari selalu siaga menjaga keselamatan keluarga raja siang dan malam. Gusti Prabu masih memingit Dinda Tribuana dan dia Huyang. Maaf, hamba tidak berwenang untuk menjawabnya, Paduka. Saya hanya ingin tahu, Mada. Bagaimanapun, persoalan Dinda Tunggadewi masih ada sangkut pautnya dengan saya. Karena kami telah diperjodohkan. Beribu maaf, Paduka. Sungguh, hamba tidak berwenang untuk menjawab. Yang hamba tahu, Gusti Ibu Suri Raja Patni dan Gusti Tribuana Suwari sudah mendesak untuk menabalkan kedua Gusti Putri sebagai Betari Rikahuripan dan Betari Ridaha. Lalu? Yang hamba dengar, Gusti Prabu sudah setuju. Tapi kenyataannya, Gusti Dewi berdua masih tetap tinggal di Keputren Wilwatikta. Sikap Sang Prabu masih belum berubah. Mada, tolong sampaikan surat ini pada Dinda Dewi. Saya masih akan tinggal di sini selama 2 hari. Mada, rahasiakan pertemuan ini. Tentu, Paduka. Hamba mengerti. Karena ini pun menyangkut keselamatan Gusti Dewi. Hamba mohon pamit. Ini sudah sangat bobrok. Para rakrian saling bertikai untuk berebut kekuasaan. Dan sesudah berkuasa, mereka ketakutan. Akan ada yang menggoyahkan kekuasaannya. Kemudian mereka berbuat semena-mena. Dengan menyebar fitnah, segala macam cara untuk mampu menghabisi orang yang diperkirakan membahayakan kedudukannya. Jabung Tarawis, pancing Nambi keluar dari medan supaya tidak terlalu banyak prajurit yang jadi korban. Rupanya kalian juga jadi Halayuda Jabung. Siapapun yang berani memberontak kepada Majapahit akan kutumpas. Dulu, kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang Jabung. Dulu kepentingan kita sama, Majapahit merdeka. Sekarang kita berbeda. Kau sudah terlalu lama berkuasa, Nami. Pikiran picik. Kalian.
Lepaskan panah! Kenapa, Romo Papati? Saya takut Dewata akan menurunkan kutuknya kepada negeri yang saya cintai ini. Saya takut segala kemakmuran dan ketentraman yang selama ini kita nikmati akan dicabut dari bumi Majapahit. Dinda Dewi yang kupuja sepanjang umur Mayapada, cinta memaksa saya untuk nekat datang ke Majapahit. Tapi rupanya, jantra nasib masih belum saatnya mempertemukan kita dalam keindahan mimpi yang sudah lama kita dambakan. Anggaplah surat ini sebagai kehadiran saya di hadapan Dinda Dewi. Dan aksara demi aksara adalah suara kerinduan saya yang lama tersimpan. Dinda Tribuana, engkaulah semangat yang membuat saya tetap bertahan hidup. Engkaulah semilir angin surgawi yang membuat saya tegar menghadapi cobaan demi cobaan. Semoga Dewata selalu menjaga keselamatan Dinda. Dari Kakanda Cakradara. Selamat malam, Dinda. Ada apa, Kanda Pangeran? Bukankah Dinda Dewi menyuruh kami datang kemari? Aku, terus terang, kami memang kangen kepada Kanda berdua. Tapi mustahil kami berani melanggar tabu kedaton. Sebaiknya Kanda berdua segera meninggalkan tempat ini. Hukumannya sangat berat kepada siapapun yang berani memasuki kaputren Putri Raja. Tapi Dinda sendiri yang mengirim surat pada kami. Surat? Jebakan. Ada yang menipu kita, Cakradara. Ayo. Maafkan kami, Dinda. Mungkin ada yang ingin mencelakakan kami. Jangan sampai lolos! Rencah jalan-jalan! Robos sebelah kanan kuda merta. Jangan dipermalukan. Kita lawan sampai. Cepat lari, Pangeran. Cepat! Aku sudah bayar upah mereka. Bahkan seharusnya aku akan menuntut balik uang itu. Karena kerja mereka yang tidak becus. Dasar pendekar murahan. Jangan teruskan ini. Saya tersinggung. Selama ini kami melaksanakan tugas Nini dengan baik. Permintaan saya tidak berlebihan. Nini telah membuat saudara seperguruan saya tewas. Kalau saya bilang tidak, kamu mau apa? Ada apa Nini Cumbita? Dia menampar saya, Paman Jogoboyo. Lancang!
Kenapa kalian berkelahi? Dia mau menuntut kematian Sugi dan Tembirang, Bopo. Padahal, saya sudah membayar upahnya. Maaf, Ki Bekal. Saya cuma mau minta kebijaksanaan Putri Ki Bekal untuk menyantuni keluarga Kakang Tembirang dan Sugi. Anak mereka masih kecil-kecil. Saya bicara baik-baik, tapi dia malah mencaci maki. Saya tidak bisa menerima, Ki. Sudah! Nanti saya bantu mereka. Benar dia orangnya. Iya, Ayu. Kenapa Nini berniat mau membunuh saya? Ini apa lagi? Dia menyuruh 2 orang pendekar untuk mencelakakan saya. Jawab pertanyaan saya, Nini. Apa salah saya? Kamu telah berani mendekati kekasih saya. Siapa kekasih Nini? Jangan pura-pura tidak tahu, perempuan. Semua orang di Pasuruan 1 tahu bahwa Lanang dan Napala adalah kekasih saya. Bagaimana kalau ternyata kekasih Nini yang datang mengemis cinta kepada saya? Apa perlu Kakang Lanang saya datangkan kemari? Untuk mengatakan kepada Nini bahwa dia tidak suka padamu. Bopo, dia menghina saya. Perbuatanmu jauh lebih hina dari kelakuanmu. Bopo, saya tidak terima dihina seperti ini. Kakang, cepat pisahkan mereka. Kasihan ini Wandira. Hentikan! Ayo, hentikan! Jemita, kenapa kau lakukan itu? Siapapun yang berani mendekati kakak, akan kubunuh. Apa mau kamu sebenarnya? Saya tidak bisa dipaksa untuk mencintaimu dengan cara apapun. Itu sebabnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun memiliki kamu. Siapapun. Apa salah saya, Ki? Lihat, anak majikanmu membuat onar di rumah saya. Kamu akan dihukum berat. Hentikan, atau lelaki tua ini akan saya bunuh. Kamu telah berani membuat onar di rumah saya. Rumah seorang bekal. Kamu bisa diseret ke Kadipaten untuk diadili. Maaf Ki Bekal, saya sangat kenal dengan pribadi putri majikan saya. Dia tidak mungkin membuat kerusuhan, kecuali kalau dia disakiti. Buktinya, datang-datang dia telah menyiksa putri tunggal saya. Dia memukul dan menghajar Cumbita Sari. Tanya Putri Tuan, kenapa dia menyuruh 2 orang pembunuh bayaran untuk mencelakakan saya? Tanya dia. Saya saksinya, Ki Bekal. Bahkan saya sendiri nyaris terbunuh. Kamu jangan ikut campur, Lanang. Saya bisa membuat kamu jadi yatim piatu. Atau ibumu sebatang kara. Camkan itu. Lakukan kalau berani. Tuan sendiri mengagul-agulkan pangkat Tuan sebagai bekal. Sekarang akan saya buka siapa saya. Nyai Paricara adalah seorang tabib yang sangat dihormati di Kedaton Majapahit. Karena dia telah berhasil menyembuhkan penyakit mendiang Gusti Prabu Kertajasa Jayawardana. Dia adalah ibu kandungku. Dan pamanku seorang senopati Majapahit. Pasti Tuan juga pernah mendengar nama besarnya. Arya Kamandanu. Sekarang silakan seret saya ke kadipaten yang mana Tuan mau. Ayo. Maksud saya, supaya kalian jangan berkelahi. Sungguh, maksud saya hanya main-main, Wali Kadep. Namanya juga anak-anak, maklum. Kita juga dulu sering rebutan sirsiran, ya kan? Jangan Tuan pikir persoalan ini sudah selesai, Ki Bekal. Kalau ada yang berani menyentuh Nyi Puru dan Kakang Danapala akan berhadapan dengan saya. Akan berhadapan dengan Arya Kamandanu.
Salah kalau kalian pikir saya tidak bisa berlaku kasar. Bahkan bisa lebih dari itu. Ayo, Paman. Ayo, Jangin. Pokoknya, saya tidak mau melihat Kakang Lanang digait perempuan itu. Bagaimanapun, kalau saya tidak bisa menjadi istrinya, siapapun tidak boleh ada yang memiliki dia. Diam! Kamu selalu membuat susah Popo. Lain kali kalau mau menyewa pembunuh bayaran, bilang Popo dulu. Pendekar begitu disewa. Memalukan. Tapi... Diam!